Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santremole, tempat kita belajar dan mengambil hikmah dari kisah para nabi. Sebelum kita mulai, yuk absen dulu. Sahabat semua nonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Amin. Kilauan. Hari ini, kita akan mengulas kisah penuh hikmah dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya agar meninggalkan kesesatan dan kembali kepada tauhid. Selama ratusan tahun, Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran, namun hanya sedikit yang mau beriman. Hingga akhirnya Allah memerintahkan beliau untuk membangun kapal besar sebagai persiapan menghadapi banjir dahsyat yang menjadi azab bagi kaum yang durhaka. Hanya orang-orang beriman yang selamat, sementara yang ingkar, termasuk anak dan istrinya, ditenggelamkan dalam banjir besar. Kisah ini mengajarkan kita tentang keimanan, keteguhan hati, dan pentingnya mengikuti petunjuk Allah. Mau tahu lebih dalam? Yuk, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Barakallahu fiikum. Kilauan. Awal mula, dunia yang dikuasai kesirikan. Pada zaman dahulu, setelah keturunan Nabi Adam berkembang, manusia mulai menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka dahulu adalah orang-orang yang beriman, namun setan membisikkan tipu daya. Mereka mulai membuat patung-patung untuk mengenang orang-orang saleh yang telah meninggal. Awalnya, patung itu hanya sebagai penghormatan, tetapi generasi berikutnya mulai menyembahnya sebagai Tuhan. Allah melihat bagaimana manusia telah tersesat jauh, dan di antara mereka, hanya sedikit yang tetap teguh dalam keimanan. Maka, Allah memilih seorang pria bernama Nuh sebagai nabi untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Nuh adalah seorang lelaki yang bijaksana dan penuh kesabaran. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Allah menurunkan wahyu kepadanya dan memerintahkannya untuk berdakwah kepada kaumnya. Dakwah Nabi Nuh. Seruan yang ditolak. Dengan penuh keyakinan, Nabi Nuh mulai menyeru kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kalian menyembah berhala-berhala ini, karena mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun atas kalian. Namun, kaumnya menertawakannya. Para pemimpin yang kaya dan berkuasa merasa terganggu dengan seruan Nuh. Mereka takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka. Hai Nuh, apakah kau datang kepada kami dengan agama yang berbeda? Apakah kau ingin kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami? Ujar mereka dengan angkuh. Nuh tidak menyerah. Ia terus mendatangi mereka, berbicara dengan lembut, mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah dan ancaman azab bagi orang-orang yang durhaka. Namun, setiap kali ia berbicara, mereka justru semakin menolaknya. Kaumnya menutup telinga mereka, mencemoohnya, dan bahkan melemparinya dengan batu. Tak hanya itu, para pemuka kaum berkata, lihatlah pengikut Nuh. Mereka hanya orang-orang miskin, budak, dan kaum lemah. Jika ajaran Nuh benar, mengapa hanya orang-orang hina yang mengikutinya? Mendengar hal itu, Nabi Nuh menjawab dengan tenang. Wahai kaumku, sesungguhnya aku tidak meminta imbalan apapun. Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran dari Allah. Tapi kaumnya tetap menolak. Mereka mencemoohnya, mencibirnya, dan bahkan mengancamnya. 950 tahun berdakwah, tapi ditolak. Tahukah kalian? Nabi Nuh tidak hanya berdakwah dalam sehari atau setahun. Ia berdakwah selama 950 tahun. Siang dan malam, dengan berbagai cara, ia menyeru mereka kepada kebaikan. Kadang ia berbicara di depan umum, kadang ia mendatangi mereka satu persatu. Namun tetap, hanya segelintir orang yang beriman kepadanya. Allah melihat betapa keras kepala kaumnya. Nabi Nuh pun mulai bersedih dan berdoa. Ya Allah, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka tetap menolak. Hatiku pedih, karena mereka terus mengingkari MU. Hanya Engkau yang Maha mengetahui segalanya. Allah lalu mewahyukan kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang akan beriman dari kaumnya, selain mereka yang sudah beriman.
Dan inilah titik di mana Allah memerintahkan sesuatu yang sangat besar. Perintah membangun bahtera. Suatu hari, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, kapal besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia pun mulai bekerja. Namun, ketika kaumnya melihat itu, mereka malah menertawakannya. Lihatlah orang gila ini. Dia membangun kapal di atas tanah. Apakah dia berpikir kapal ini bisa berlayar di daratan? Nabi Nuh hanya tersenyum dan menjawab, "Sekarang kalian boleh menertawakan kami, tapi kelak, kalian akan menangis." Hari demi hari, kapal itu semakin besar. Tingginya menjulang, kayunya kokoh, dan bentuknya megah. Kapal itu bukan kapal biasa. Allah sendiri yang membimbing Nabi Nuh dalam membuatnya. Ketika bahtera itu selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya serta sepasang dari setiap jenis hewan. Laki-laki dan perempuan dari setiap spesies hewan naik ke dalam bahtera. Gajah, kuda, singa, burung, dan banyak lagi. Kemudian, tanda yang dijanjikan pun tiba. Azab besar, banjir dahsyat melanda. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar. Awan hitam menutupi langit. Hujan turun dengan derasnya. Bukan seperti hujan biasa, tetapi hujan yang tak kunjung berhenti. Air mulai keluar dari tanah, memancar deras dari setiap sudut bumi. Sungai meluap, dan dalam waktu singkat, air mulai menelan desa-desa. Kaum yang dulu mencemooh Nabi Nuh mulai panik. Mereka berlari ke tempat tinggi, tapi air terus naik. Nabi Nuh melihat anaknya, Kan'an, yang masih belum beriman, dan ia memanggilnya. "Wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Janganlah kau termasuk orang-orang kafir." Namun, Kan'an menolak dan berkata, "Aku akan naik ke gunung yang tinggi. Aku akan selamat." Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah, kecuali yang diberi rahmat." Tapi sebelum Kan'an sempat mencapai gunung, ombak setinggi gunung datang dan menenggelamkannya. Air terus naik hingga seluruh bumi tenggelam. Semua orang yang durhaka mati dalam banjir besar itu. Hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat di dalam bahtera. Turunnya bahtera di Gunung Judi. Setelah berbulan-bulan mengarungi lautan tanpa daratan, Allah memerintahkan bumi untuk menyerap airnya, dan hujan pun berhenti. Perlahan, bahtera Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi. Ketika mereka keluar dari kapal, Nabi Nuh dan para pengikutnya bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dan keberkahan bagi kalian." Nabi Nuh dan pengikutnya pun memulai kehidupan baru. Dari keturunan mereka, manusia kembali berkembang. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan dalam iman, dan akibat dari keingkaran kepada Allah. Nabi Nuh adalah contoh bagaimana seorang hamba Allah tidak boleh menyerah dalam menyeru kebaikan, meskipun dihadapkan dengan banyak penolakan. Bagi mereka yang menolak kebenaran, kisah ini adalah peringatan. Sedangkan bagi mereka yang beriman, kisah ini adalah bukti bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang sabar dan bertakwa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin.